Tokoh-tokoh dan teori psikologi perkembangan kelompok 2. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Uglam Zaki, Salsabila Ramadhani, Nadira Rahma, Nurul Kalimah, dan Aisyah. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Dalam teori Thorndike, ia menggunakan kucing dalam eksperimennya. Tujuannya adalah agar kucing dapat keluar sendiri dari dalam kandangnya untuk mendapat makanan. Adapun beberapa tahapannya yaitu sebagai berikut. Percobaan pertama, kucing ditaruh di dalam kandang dengan pengait pintu lalu di luarnya disediain makanan. Dan pada percobaan pertama, kucing gagal untuk keluar. Percobaan kedua, kucing diletakkan di dalam kandang dengan pengait pintu sedikit direnggangkan. Dan alhasil, kucing pun berhasil keluar. Percobaan ketiga, kucing dikembalikan diletakkan di dalam kandang dengan pengait pintu yang terpasang dan di luarnya diletakkan makanan. Pada percobaan ini, kucing berhasil keluar dan mendapatkan makanan. Nah, kesimpulannya dari percobaan pendek adalah manusia dapat menjadikan manusia lainnya belajar, yaitu dengan cara mencoba-coba dan berbuat salah. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan cara memberi pelatihan terus-menerus sehingga menurut menjadi paham. Hukum hasil dari percobaan Thorndike. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Menurut hukum ini, hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk jika ada kesiapan dari diri individu. Implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari ada tidaknya kesiapan. Yang kedua, hukum efek atau law of effect. Hukum ini menunjukkan pada kuat dan atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Apabila respon yang diberikan seseorang mendatangkan kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respon yang dihasilkan seseorang mendatangkan ketidaksenangan, maka respon tersebut akan dilupakan atau berhenti. Yang terakhir, hukum latihan atau law of exercise. Menurut hukum ini, bagaimana hubungan dan kemungkinan yang terjadi antara kuat atau lemah stimulus dan respon-respon. Hubungan atau koneksi antara kondisi atau perangsang dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya latihan atau law of use. Dan koneksi-koneksi itu akan menjadi lemah karena tidak ada latihan. Kesimpulannya adalah semakin dilatih akan semakin kuat koneksi stimulus dan respon. Sebaliknya, semakin jarang dilatih akan semakin lemah koneksi stimulus dan respon. Teori John B. Watson. Teori belajar Watson merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Teori belajar Watson menekankan adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar. Albert yang berumur 11 bulan ditempatkan di sebuah ruangan bersama dengan seekor tikus. Awalnya, Albert tidak menunjukkan rasa takut atau natural stimulus. Dalam eksperimen ini, tikus dianggap sebagai unconditioned stimulus, maka hasil reaksi natural atau natural response yang ditunjukkan oleh Albert adalah ingin menyentuh, yakni sebuah unconditioned response. Kemudian, asisten Watson memukul batang baja dengan palu setiap kali Albert ingin menyentuh tikus tersebut. Suara keras yang dihasilkan adalah unconditioned stimulus. Hal ini membuat Albert menjadi takut. Pada akhirnya, Albert tanpa suara keras berubah jadi menyukai tikus menjadi takut pada tikus. Pada akhirnya, tikus putih berubah menjadi conditioned stimulus. Rasa takut menjadi conditioned response. Hal ini menunjukkan bahwa Albert mengalami emotion conditioning.
Percobaan Watson terhadap Albert menggambarkan emotional conditioning negatif. Akan tetapi, teori Watson ini juga pada prinsipnya dapat menghasilkan emotional conditioning positif. Misalnya seperti contoh berikut ini. Penjelasan gambar di atas menunjukkan emotional conditioning positif. Biasanya, siswa atau siswi kelas kecil akan menangis jika orang tua meninggalkan mereka di sekolah pada minggu awal sekolah. Sekolah menjadi hal yang sangat menakutkan. Biasanya, siswa dan siswi kecil senang bertemu dengan orang-orang baik. Dengan demikian, jika di sekolah, siswa dan siswi kelas kecil bertemu dengan guru yang baik, maka mereka akan senang. Hal ini akan menghasilkan sebuah kondisi di mana siswa dan siswi akan merasa senang ke sekolah tanpa bersama dengan guru yang baik. Teori Pavlov atau Classical Conditioning merupakan teori yang dipaparkan oleh seorang ahli psikologi Rusia, Ivan Pavlov. Teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Dapat diartikan juga bahwa classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui peraturan dan manipulasi lingkungan. Eksperimen teori Pavlov untuk menunjukkan teorinya. Pavlov melakukan eksperimen mengenai fungsi kelenjar ludah pada anjing. Awalnya, Pavlov memperhatikan anjingnya yang selalu mengeluarkan air liur ketika asistennya memasuki ruangan. Untuk mengetahui hal tersebut, Pavlov dan asistennya mengenalkan barang yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Hasil percobaan Ivan Pavlov. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan tersebut, Pavlov lantas berkesimpulan bahwa terdapat beberapa cara perubahan tingkah laku yang bisa digunakan dalam proses belajar yang tercantum dalam learning theory atau teori belajar. Etologi. Etologi adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme, serta faktor-faktor penyebabnya. Bagaimana pandangan teori etologi pada perkembangan anak? Teori etologis memberikan pemahaman mengenai periode kritis perkembangan serta perilaku yang melekat pada anak ketika sesudah dilahirkan. Jika dalam teori etologis lebih menekankan pada hal biologis, sebaliknya, teori ekologi lebih kepada pengaruh lingkungan yang cukup kuat terhadap perkembangan. Edward Lorenz merupakan ahli etologi peraih hadiah Nobel. Ia meneliti pola-pola perilaku dari kawanan angsa dan menemukan bahwa anak angsa terlahir dengan insting untuk mengikuti induknya. Perilaku ini ada sejak lahir dan merupakan bagian dari insting mereka untuk bertahan hidup. Lorenz juga menemukan bahwa jika anak angsa tersebut ditetaskan dalam inkubator, mereka akan mengikuti benda bergerak pertama yang mereka lihat dan mempercayai benda itu sebagai induknya. Saat percobaannya, Lorenz bersiaga ketika tutup inkubator diangkat. Ia pun menjadi hal yang pertama kali dilihat oleh anak angsa. Maka sejak itu, anak angsa tersebut mengikuti Lorenz seolah ia adalah induknya. Anak angsa tersebut bahkan mengikuti Lorenz ketika ia berenang. Hasil dari percobaan Lorenz. Lorenz menyebut proses ini sebagai imprinting, yang meliputi pengembangan kasih sayang yang cepat pada benda pertama yang dilihat. Lorenz menemukan bahwa ada periode kritis tak lama setelah penetasan, selama mana imprinting akan terjadi. 2. Teori Bowlby. Teori ini dipengaruhi oleh teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan. Sebetulnya, tingkah laku lekat tidak hanya ditujukan pada anak, namun juga pada ibu. Ibu dan anak secara biologis dipersiapkan untuk saling merespon perilaku. Teori etologi juga menggunakan istilah psychological bonding, yaitu hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak, yang bertahan lama sepanjang rentang hidup dan berkonotasi dengan kehidupan sosial atau Bowlby dalam Hadianti 1992. Bowlby menyatakan bahwa kita dapat memahami tingkah laku manusia dengan mengamati lingkungan yang diadaptasinya, yaitu lingkungan dasar tempat berkembang. Tingkah laku lekat atau attachment behavior adalah beberapa bentuk perilaku yang dihasilkan dari usaha seseorang untuk mempertahankan kedekatan dengan seseorang yang dianggap mampu memberikan perlindungan dari ancaman lingkungan, terutama saat seseorang merasa takut, sakit, dan terancam. Ada 2 stimulus yang membuat merasa terancam, yaitu yang pertama, stimulus yang berbentuk besar, suaranya keras, datang secara tiba-tiba dan berubah dengan cepat. Yang kedua, objek yang bagi anak merupakan sesuatu yang asing. Jika anak berada dalam kondisi ini, maka sistem kelekatannya diaktifkan.
Anak akan bergerak mendekat untuk melihat atau memeriksa keberadaan ibunya. Untuk tingkah laku lekat pada ibu berupa sikap yang ingin mempertahankan kontak dengan anak dan memperlihatkan ketanggapan terhadap kebutuhan anak. Tingkah laku lekat ini berfungsi membantu individu bertahan dan menjaga anak di bawah perlindungan orang tua.